kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, sehat semua Pak? Ada yang sakit Pak? Ada yang sakit? Dompet yang sakit? Kantong yang sakit? Samurat aman ya, kolesterol aman ya, alhamdulillah. Jadi yang membuat kita hadir ke tempat ini, ke masjid ini sejatinya bukan karena kita sehat juga sih Pak sebenarnya ya. Karena yang datang juga ada yang sakit juga. Dan bukan pula yang membuat kita hadir ini karena kuat iman kita, bukan juga demikian. Tetapi hadirnya kita ke tempat ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin kembali di bulan yang lalu tidak bisa hadir ya karena ada 3 hari di luar kota, dan alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kesehatan tentunya untuk kita sekalian. Jamaah rahmati Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan mentadaburi satu ayat. Ini ayat yang sangat menarik ya. Ayat yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ni'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan orang-orang di belakang mereka, ya, anak-anak kita, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Jamaah rahmati Allah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang sakit. Kemudian Nabi, menjadi kebiasaan Nabi ketika ada sahabat yang sakit maka didatangi. Dan ketika Nabi datang, saat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang cukup banyak. Maka hari ini aku berikan semuanya kepadamu untuk Islam." Kata Nabi, apa Pak? Jangan, itu kebanyakan. Ya sudah, kalau begitu separuhnya. Jangan, itu juga masih kebanyakan. Kalau begitu sepertiganya. Nah, nanti ada dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya panjang. Maka kemudian sepertiga itu diterima, dan Nabi mengatakan, kalian meninggalkan orang-orang setelah kalian dalam kondisi kecukupan itu lebih baik dibandingkan kondisi mereka dalam kefakiran. Jadi jamaah rahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang dikenal memiliki pendirian yang begitu teguh. Mungkin kita pernah mendengar kisah ketika beliau menyampaikan dakwah Islam kepada ibundanya. Ibundanya ngambek, tidak mau makan 3 hari, ya bahkan lebih, mengancam demikian. Bahkan ancamannya, biarkan mati juga nggak apa-apa, yang penting kau kembali lagi. Kalau kau nggak kembali kepada agama nenek moyangmu, ibu akan tetap mogok makan. Dan apa yang disampaikan Sa'ad ketika ibundanya memaksa untuk kembali kepada kekafiran? Sa'ad mengatakan, seandainya engkau ibuku memiliki 100 nyawa, aku tidak akan pernah, mengikuti kemauanmu terkait dengan hal ini. Wah, untuk apa? Kembali kepada kekufuran, padahal saat sudah masuk Islam. Maka kemudian inilah disebut dengan seorang sahabat yang memiliki keteguhan yang begitu luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tapi sebelumnya kita memasuki ayat ini, ada satu prolog, satu muqaddimah yang perlu kita sampaikan, bahwa kita sepakat bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam membesarkan anak-anak kita ini, kita punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah mereka bisa mendoakan kita. Betul nggak kira-kira Pak? Ya, tujuan utama kita itu mendoakan kita sebagai orang beriman tentunya. Orang beriman tujuan utamanya dia memiliki seorang putra putri adalah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu bagian dari visi besar kita di dalam kehidupan, bahagia dunia dan akhirat. Maka dalam salah satu hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, kita semua hafal betul hadis ini, idza matal insanu qata amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin salih yad'u lahu.
Jika seorang meninggal maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Maka kita sering melihat teman-teman kita, ya, mereka begitu mudahnya di dalam bersedekah. Kenapa? Karena mereka ingin memiliki satu amalan yang terus mengalir. Ada seorang alim umurnya 80 tahun menanam pohon kurma. Ditanya sahabatnya, "Wahai bapak, umur anda ini sudah sepuh, anda pasti nggak akan menikmati buah kurma ini." Tapi sang bapak ini tujuannya apa? Biarkan kurma ini terus tumbuh sehingga berbuah, dan biarkan orang-orang setelahku yang menikmatinya. Jadi beliau ingin satu amal yang kemudian terus mengalir ketika beliau sudah wafat. Nah, jamaah sekalian, ini menjadi peluang bagi kita untuk melakukan satu amal-amalan cerdas. Kita sudah wafat tapi kemudian pahala itu terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, membangun masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka kenapa kemudian kok kita bersemangat? Oh bapak sekalian, ini kalau subuh ada kajian nggak pak? Nggak ada ya. Nah, nanti mungkin subuhnya diganti baca hadis gitu, apa gitu ya, di Riyadhus Shalihin, gantian bapak-bapaknya gitu ya. Hingga satu saat nanti kajian subuh ada yang ngisi gitu. Ada orang yang pagi itu taklim, sore taklim gitu. Saya kalau di Telaga Murni itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Muhajirin, ya. Itu pagi kajian, subuh juga pagi kajian, sore juga kajian setiap pekan. Saya kira ini masjid luar biasa. Tapi ternyata ada satu masjid lagi namanya Masjid At-Taqwa yang saya ngisi. Kajiannya tiap hari, Pak, ba'da maghrib itu. Nah, saya kebagian Sirah Nabawiyah di hari Selasa. Jadi Selasa ba'da maghrib jatah saya. Rabu itu kajian ilmu fikih sama Ustadz Muhammad Ajib, jadi rumah fikih Indonesia. Itu sampai hari Jumat. Tiap pagi, tiap sore itu kajian. Kalau Ahad, pagi sore. Ibu-ibunya juga sama, seminggu sekali kalau ibu-ibunya. Nah, kenapa kok kemudian ada sebagian kaum muslimin yang begitu semangatnya dalam menuntut ilmu? Karena muncul satu pemahaman bahwa ilmu yang didapat kemudian dimanfaatkan ini menjadi investasi yang besar. Ya, menjadi satu bekal bagi kita. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita lihat misalkan ada satu buku tentang biografi 4 imam mazhab. Bapak bisa baca betapa Imam Syafi'i itu kalau mau menuntut ilmu itu persiapannya luar biasa. Ribuan kilo dia tempuh. Bahkan dalam satu kisah beliau ingin bertemu gurunya, ya, yang waktu itu sudah hafal kitab gurunya, tapi baru bertemu di usia 12 tahun. Siapa Pak guru Imam Malik, Imam Syafi'i Pak? Imam Malik. Jadi umur 7 tahun itu Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta. Guru kayak Imam Malik gurunya. Tapi umur 12 tahun baru bertemu gurunya. Jadi ketemu gurunya itu sudah hafal kitabnya. Dan itu kalau mencari ilmu perjalanannya jauh. Maka tabiat kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya apa Pak? Kita mengeluarkan tenaga yang banyak atau perjalanan yang jauh, prihatin dan lain sebagainya. Nggak ada ilmu yang didapat dengan mohon maaf sekali. Kita duduk di rumah semedi dapat ilmu gitu misalkan. Kecuali ilmu apa gitu ya? Ilmu fisika, bisa nggak kira-kira ilmu fisika bawa merenung gitu? Besok ujian bahasa Arab gitu misalkan. Udah malam-malam dikiran ya, sampai subuh biar dapat ilham. Nggak bisa. Harus melalui suatu proses perjalanan yang panjang, latihan dan sebagainya. Dan inilah para ulama tabiatnya demikian. Para ulama itu semangat dalam menuntut ilmunya luar biasa. Apa motivasinya? Dengan ilmu itu akan diamalkan dan akan menjadi bekal. Saya kalau ngisi pengajian guru-guru saya sampaikan, Bapak Ibu guru ketika mengajar, saya bilang, jangan hanya kemudian proses transfer ilmu, tapi ada niat mindset kita rubah bahwa kita sedang mengajari, mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Apa kita nggak suka, apa kita nggak bahagia ketika satu saat nanti dihubungi oleh seseorang, Ibu, Bapak, saya dulu murid sampean, saya sekarang sedang S2 di Timur Tengah misalkan. Apa kita nggak bahagia Pak? Kita bahagia ya Pak Guru ya kalau ada murid yang mengat demikian itu. Senangnya luar biasa. Kemarin kita dikabari, Ustaz, saya alumni pertama pondok, sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di Tunisia. Senangnya luar biasa Pak. Ya. Ketika saya menghubungi guru saya waktu itu juga saya punya guru SMA ya, guru akuntansi itu, ibu-ibu. Ya selalu ketika saya ngisi kajian itu kadang-kadang
Le, manggil saya tuh Le, Pak. Le, minta link Zoom-nya, Le. Ibu pengen ikut ngaji. Jadi beberapa pengajian yang pakai Zoom itu saya kirim ke beliau, beliau ikut. Dan beliau ketika itu bahagia ketika ada murid-murid yang demikian. Angkatan saya ada yang jadi anggota parlemen, ada yang jadi kepala sekolah, itu senang sekali ibu guru itu. Nah sama ketika kita mengajar ada anak-anak demikian, bahagianya luar biasa. Wah senang rasanya jadi guru tuh adem, meskipun nggak didatangi gitu ya Pak ya. Tapi dengar kabar si murid di sana itu luar biasa. Tapi kalau kebiasaan saya kalau pulang kampung itu saya datengin guru saya gitu. Guru saya yang dulu ngajari saya ngaji saya datengin Pak. Satu saat waktu Ahad pagi saya pulang kampung itu biasa ada kultum subuh. Saya kalau datang ke rumah itu selalu telat. Ya, biar apa? Biar nggak jadi imam dan nggak disuruh kultum. Saya sengaja nggak pakai peci Pak ke masjid itu, karena saya kalau ya entah ini kekurangan saya gitu ya. Saya kalau ceramah di depan guru itu gemeteran saya Pak. Kalau di depan Pak Menteri tidak apa-apa saya. Saya kemarin Jumat yang lalu di depan Pak Zulkifli Hasan saya khutbah Jumat depan beliau biasa saja itu, ngalir saja itu. Khutbah nikah depan Wali Kota Jakarta Timur ngalir saja itu. Tapi ketika di depan guru saya, guru ngaji saya, itu rasanya linu kaki saya itu. Maka saya mencoba untuk tidak maju. Tiba-tiba Pak, beliau ketika jadi imam memimpin sholat, lihat saya di belakang. Langsung saya dipanggil untuk naik ke atas. Sampean kultum. Saya nggak pakai peci Pak Yai. Samping saya Pak, Mas punya saya pakai aja Mas. Waduh. Ada satu kaidah di pesantren itu, kalau guru sudah memerintahkan dalam kebaikan, tidak ada istilahnya apa? Menolak. Itu kalau falsafah di pesantren begitu. Kiai sudah minta kebaikan itu pasti harus kita lakukan. Kenapa? Karena pilihan-pilihan guru kita itu berbeda dengan pilihan-pilihan yang lainnya. Contoh, seorang ustadz memilih seorang santri untuk menemaninya dalam perjalanan, itu enggak semua dipilih Pak. Ya, seorang ustadz, kamu tak pilih jadi teman saya, ngisi kemana-mana, itu enggak sembarangan. Pasti ada satu dan lain hal yang membuat dia dipilih dan lain sebagainya. Itu satu hal yang luar biasa ketika ceramah di depan guru itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita kembali kepada para ulama, betapa semangatnya mereka dalam mencari ilmu. Enggak ada istilahnya malas-malasan. Nah, kenapa kemudian kok kita alhamdulillah Bapak sekalian masih meluangkan waktu untuk kita duduk sejenak. Yang barangkali tidak sedikit, wah itu kan ayatnya sudah ada, saya punya di rumah. Betul. Saya yakin Bapak sekalian ayat ini surat An-Nisa ayat 9 ini semua pasti punya di rumah. Qur'annya. Betul enggak kira-kira Pak? Pasti punya. Oh, saya udah punya di rumah. Ya, tapi kenapa kok kita mau datang gitu loh? Ya padahal tiap bulan juga ketemu. Kenapa kita mau datang? Berkah ilmu itu kita duduk di dalamnya pun Allah sudah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Jadi jemaah sekalian, inilah urgensinya tentang kita menuntut ilmu. Bahkan seluruh makhluk yang kita tidak mengenal namanya satu persatu itu akan mendoakan kebaikan bagi siapa mereka yang berjalan untuk menuju majelis ilmu. Dan Allah pun akan memberikan kemudahan bagaimana Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Banyak sekali keutamaan-keutamaan berkaitan dengan menuntut ilmu. Kemudian kita amalkan terhadap diri kita dan keluarga kita. Nah, kemudian poin yang ketiga, jamaah sekalian, yang membuat kita bersemangat di dalam beramal, ya, cerdas dalam beramal adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini doa kita semua ya Pak. Yang terkadang, mohon maaf, ya, dunia itu terkadang tidak berguna. Tetapi yang kita butuhkan adalah tentang bagaimana kebaikan anak-anak kita. Ada satu kisah seorang pejabat anaknya tersangkut narkoba. Sampai bergumam apa? Kalaupun bisa saya beli tentang kesolehan itu, biar anak saya jadi anak soleh, kira-kira dibeli nggak itu Pak? Dibeli Pak. Jual apapun dilakukan. Wong dulu zaman kita mungkin di kampung pernah dengar orang mau daftar jadi apa sampai jual sawah dikeluarkan. Coba kalau anaknya misalkan jadi pecandu narkoba, dia pengen anaknya bisa soleh. Dengan membayar sekian ratus juta anaknya bisa menjadi baik soleh, pasti dibayar itu. Sekali lagi bahwa kesolehan anak itu harganya lebih mahal dibandingkan apapun itu bentuknya. Maka kemudian kita bersemangat menghadirkan kesolehan untuk anak-anak kita. Tetapi jamaah rahmati Allah, kita perlu ingat satu ayat. Qala fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqima. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-16. Ini peringatan dari Allah, ya, bahwa
karena engkau telah menghukum saya tersesat, kata iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kita kalau baca lengkapnya surat yang ke Al-A'raf ini ayat 15, 16, 17, 18 akan kita temukan satu dialog bahwa iblis itu minta satu keinginan agar dikabulkan oleh Allah. Apa Pak keinginannya? Menggoda manusia. Jadi menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan itu memang misi besar iblis. Dan banyak kisah-kisah ini. Ya contoh misalkan dalam hadis Muslim dijelaskan, iblis itu punya singgasana di atas air. Maka yang berada di sekeliling singgasana itu adalah iblis-iblis yang melakukan daya goda yang terbesar kepada manusia. Ada yang melaporkan mampu menggoda seorang untuk mabuk, itu biasa. Korupsi itu biasa. Tapi ada iblis yang mampu menggoda manusia sampai berpisah antara suami dan istri, maka iblis itu mendapatkan posisi yang begitu luar biasa tingginya di kerajaan iblis. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin menghalangi manusia dalam ketaatan. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita ini akan tergelincir dalam jalan yang sesat. Tapi jamaah yang rahmati Allah, di dalam Islam kita memahami semua, tidak ada di antara kita yang tidak pernah tergelincir dalam satu dosa. Betul nggak kira-kira Pak? Ada nggak di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Ya coba angkat tangan satu ya buat contoh ini. Nggak ada. Maka kata seorang alim, kalau misalkan dosa itu berubah jadi bau, maka tidak ada orang yang mau dekat denganku. Kenapa Pak? Saking baunya. Ya. Orang nampak mulia di hadapan manusia itu karena semata-mata Allah menutupi aibnya. Maka di dalam hadis Arba'in, di hadis yang ke-36, mau nanti dikoreksi kalau salah, itu sampai Allah menyampaikan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa Pak yang dimaksud saudara ini Pak? Contoh, kalau kita ada jamaah nih, ya, semua ini kan secara zahir kita rajin ke masjid, orang-orang soleh. Suatu saat, nauzubillah, suatu saat barangkali ada satu jamaah masjid tergelincir dalam satu dosa. Maka hukumnya Bapak, wajib untuk kita tidak mengumbar aibnya. Kita diam lebih selamat. Wah, ternyata begitu ya. Tiap hari ke masjid suka ngumumin pengajian. Ternyata begini orangnya nih misalkan ya. Pak Agus nih ternyata nih Pak Agus ya. Buat akun status ya di WA. Ternyata ya begini ya pengurus masjid akhlaknya ya. Oh, luar biasa. Enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena beliau nampak setiap hari nampak dalam kebaikan, maka ketika berbuat keburukan tidak boleh kita umbar keburukan itu menjadi bahan gibahan kita. Nah, lantas siapa yang wajib bahkan harus kita sampaikan ke orang lain, bahkan boleh digibah? Ketika seorang yang kejahatannya itu kalau tidak disampaikan ke orang lain, nanti orang lain akan memakan kurban. Saya ambil contoh Pak. Contohnya teman. Ya. Saya punya teman di kantor. Beliau seorang pengajar perempuan. Itu kalau hari Jumat, kita Jumatan bapak-bapaknya, ibu ini suka ngajak dosen-dosen perempuan ini traktir makan Pak. Ke rumah makan yang mewah. Mobilnya ganti-ganti terus. Kadang Terios terbaru, Innova terbaru. Kemudian Mobilio. Pokoknya mobilnya ganti-ganti terus. Kesimpulannya Pak, ibu ini banyak duit. Suaminya kan manajer di hotel terbesar di Jakarta, hotel internasional. Terus akhirnya apa? Semakin hari semakin ibu-ibu itu pada apa? Dekat dengan dia gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, semua dosen itu ditawari bisnis. Dia punya bisnis limbah. Mau nggak bisnis dengan saya? Investasi sekian nanti keuntungan sekian. Orang semua percaya Pak. Itu hampir semua ditawarin kecuali saya. Mungkin karena prediksi beliau, dosen agama nggak ada duitnya nih, diajak investasi juga nggak punya duit kayaknya nih. Saya nggak diajak, tapi yang lain diajak semua. Teman mau S3 150 juta diberikan. Gimana nggak tergiur Pak? Ya penampilannya meyakinkan. Ya kemudian ada beberapa teman diajak ke salah satu perusahaan limbah punya dia katanya. Datang bener lihat ada perusahaan limbah. Orang percaya, dia baik semua, royal. Makanan semua dibelikan, diajak jajan terus sehingga ketika ngajak bisnis orang percaya. Nah coba kalau kemudian nggak punya apa-apa, mobil nggak punya apa-apa, tiba-tiba ngajak bisnis miliaran, nggak ada yang percaya Pak. Tapi kalau dia itu percaya, semua kena tuh. Saya diundang, Ustaz,
tolong ke rumah saya ya nanti. Yuk, ada apa Bu? Saya baru beli rumah baru, ya, minta didoakan, di ngajiin bareng-bareng. Saya datang ke rumahnya di daerah Jababeka, Pak, dari perumahan elit besar sekali, sampai Masjid Mekar Indah. Saya biasa ngisi di situ. Ternyata beliau sindikat. Ketika orang sudah uangnya kumpul, beliau pergi, Pak. Nggak tahu kemana. Sampai hari ini tuh belum ketahuan. Dan sampai diliput di media massa. Dan dia dikeluarkan secara tidak hormat dari kampus. Dan ternyata rumah yang tempat saya mendoakan itu ternyata Pak, ngontrak, bukan dia beli. Dan hanya sebulan dia pergi meninggalkan tempat itu. Jadi beliau bersama dengan suaminya dan bapaknya. Ibundanya nggak ikut-ikutan. Ibundanya tinggal di daerah Cianjur apa di mana itu. Sebagai seorang PNS nggak mau ikut-ikutan. Itu sudah banyak yang kena. Nah, seperti ini boleh kita sampaikan. Kenapa? Semakin hari kalau nggak kita sampaikan ke yang lain, korbannya semakin banyak. Ini nggak ketemu Pak sampai sekarang Pak. Jadi dia tuh pindah-pindah tuh. Ternyata mobil yang dia pakai itu rental Pak, bukan punya dia. Nah, ini seperti ini boleh kita sampaikan. Tapi kemudian kalau ketika orang itu zahirnya berbuat baik terus, ya, suka ke masjid, ya, berbuat baik, tiba-tiba tergelincir dalam satu dosa, maka wajib kita untuk tidak mengumbar dosanya itu kemana-mana. Nah, kemudian jemaah rahmati Allah, ketika Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-16 bagaimana iblis akan menggoda manusia, maka kemudian ayat berikutnya di dalam surat An-Nisa yang tadi saya sampaikan, wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya, khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Khawatir ketika kita meninggal dunia nanti, meninggalkan dunia ini, anak-anak kita ini kondisinya lemah, Pak. Syekh Imam Abdul Bar menuliskan dalam bukunya, maksud lemah di sini definisinya yang pertama lemah secara akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu melahirkan tindakan. Kenapa bapak-bapak mau sholat 5 waktu? Ya, kenapa mau bangun subuh? Kenapa mau qiyamul lail? Barangkali ada sebagian di antara kita yang rutin mendawamkan qiyamul lail. Kenapa juga mau sedekah? Kenapa juga kita mau infak setiap hari? Kenapa juga kita mau rela tiap bulan gaji kita dipotong, disimpan untuk tabungan haji? Kenapa semua kita lakukan? Karena ini bagian diawali dari sebuah keyakinan bahwa kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah SWT. Betul nggak kira-kira Pak? Rela lu pergi meninggalkan tanah airnya dengan uang yang cukup banyak, nggak sedikit. Itu kalau buat beli NMAX sudah cukup sebenarnya. Tapi kenapa kok pilih umroh, mengeluarkan uang? Pengen haji, mengeluarkan uang. Ada satu keyakinan, maka keyakinan itu akan melahirkan tindakan. Keyakinan itu adalah akidah kita, Pak. Maka kalau anak-anak kita kondisinya mereka lemah akidahnya, wah ini yang membahayakan kita. Ada satu ayat untuk perenungan kita di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-83. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Perintah tidak menyekutukan Allah kemudian dibarengi perintah kedua Bapak, berbuat baik kepada orang tua. Menarik sekali. Kita tidak akan menemukan anak yang berbuat baik ke orang tuanya sebelum dia kuat secara akidahnya. Anak-anak yang akidahnya kuat, dia mendampingi orang tua bagian apa? Ibadah. Saya mengurus bapak saya yang sakit, itu bagian ibadah, maka tidak pernah mengeluh dia. Mengurus orang tuanya yang sedang sakit, maka dia menjadi bagian dari mendapatkan surganya Allah SWT. Jadi mindsetnya itu selalu orientasinya Allah SWT. Enggak sebaliknya. Ya, pernah saya sampaikan, bapaknya sakit keras, didatengin bawa pulpen dan kertas. Ayo Pak, tanda tangan Pak, mumpung Pak. Kira-kira kalau begitu nambah cepat apa nambah lama Pak? Ayo Pak, cepat Pak. Ya, kalian tahu sendiri kalau nggak segera diselesaikan nanti. Memang barangkali mengatakan betul, biar tidak terjadi perselisihan. Tetapi coba lihat Pak, rasanya kita sebagai orang tua nyesek nggak kalau begitu Pak? Ya. Tapi kalau ada anak-anak yang dekat dengan orang tua, yang ikhlas dia mendampingi kita, nggak pernah ngeluh, menghibur kita, yang ngajarin kita apa, ngajak kita sholat di penghujung usia kita, wah itu luar biasa bahagianya.
Dan kapan itu bisa terjadi? Proses keyakinan yang dia dapatkan, akidah. Maka Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita dalam pendidikan itu yang pertama pendidikan akidah. Keyakinan dia dulu harus dibereskan. Tidak usah khawatir ketika nanti anak-anak kita mau jadi apa ke depannya, nggak usah khawatir. Wah, anak saya nanti kalau nggak saya sekolahkan di sekolah yang terbaik, nanti masa depannya suram, misalkan. Tidak usah kita mengkhawatirkan masa depan. Selama mereka itu dekat dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, akidahnya baik, nggak usah khawatir masa depan mereka mau jadi apa mereka. Allah jaga, Allah berikan yang terbaik. Kalau di kuliah saya selalu menyampaikan, tidak mungkin Allah itu akan menempatkan orang berkualitas di tempat yang tidak sesuai, tidak mungkin. Biarkan anak kita jadi apapun itu, dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, silahkan. Selama keyakinannya kuat. Kalau keyakinannya kuat, maka dia akan melakukan hal-hal dalam kehidupannya, selalu orientasinya, ini Allah ridho apa enggak. Jadi pejabat, dia pejabat yang jujur. Dia jadi seorang, pemimpin yang jujur dan lain sebagainya. Kenapa? Orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya nih baik. Maka ini perlu kita perhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Luqman di ayat yang ke-13, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberi pelajaran kepadanya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Ini yang diwanti-wantikan oleh Luqman kepada anaknya, pesan yang diberikan kepada anaknya. Agar apa? Memperhatikan betul bagaimana akidahnya harus terjaga. Jamaah rahmati Allah, ya, fenomena hari ini. Saya pernah menyampaikan ayat ini ketika kajian di Pasar Pramuka, ya. Bapak kalau ke Jakarta itu beli obat atau apa tuh ya. Di Pasar Pramuka itu ada pasar burung, ya, pasar obat, ya. Itu di lantai atas ada masjid namanya Masjid Al-Furqan. Nah, saya ngisi di sana. Jamaahnya para pedagang dan pegawai pasar jaya. Saya menyampaikan tentang berkaitan dengan bahayanya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pengajian Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya didatangi oleh seorang pedagang di ruang khusus sekretariat. Ini pedagang ini lagi semangat ngaji ceritanya. Disamperin, kemudian dia mengatakan, "Ustadz, baru Ustadz yang menyampaikan tentang bahaya menyekutukan Allah." "Loh, kenapa Mas?" katanya. "Kenapa ndak udah orang Padang? Teman-teman pedagang itu banyak mereka yang pakai jimat, yang pakai pesugihan dan lain sebagainya." Dia cerita itu. Ya, saya menyampaikan ini suatu kebenaran. Ya, kalau salah ya mohon maaf saya. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Ya. Tapi ini harus disampaikan. Itulah bahayanya ketika kita menggantungkan segala sesuatunya kepada bukan Sang Pencipta. Pengen dagangannya laris, pakai hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, harus berkunjung ke 7 sumur, harus mandi, harus pakai, dan tidak. Saya sampaikan ke jamaah, siapa yang menggenggam hati para pedagang, para pembeli itu? Ya Allah yang menggenggam. Maka mintalah kepada yang menggenggam hati mereka. Siapa? Ya Allah yang menggenggam. Waktunya sholat, ya sudah sholat. Nggak mungkin dengan sholat itu akan membuat dagangan kita rugi. Ya, Allah yang menggerakkan orang-orang mau datang itu. Jamaah sekalian, pernah nggak kita perjalanan atau pulang kerja Bapak sekalian tidak pernah berencana beli sesuatu, tapi tiba-tiba kok berhenti di satu tempat membeli sesuatu barang? Yang pernah nggak pernah kita rencanakan. Itulah cara Allah mengatur rezeki. Satu saat saya mau mengisi kajian pagi Pak di PT Honda itu, jam 7 pagi kajian duha. Saya setengah 7 udah sampai deket PT itu. Wah, saya kalau masuk masih kepagian. Kebetulan belum sarapan, qadarulahnya belum sarapan. Saya muter itu cari sarapan. Nggak tahu kamu apa itu, nggak tahu, pokoknya muter aja. Tiba-tiba ada pedagang nasi berkat. Tahu Pak nasi berkat? Pedagang kayak nasi uduk tapi bungkusnya daun jati Pak, yang dari Wonogiri itu. Saya berhenti, padahal itu sepi, saya makan di situ. Selesai makan saya bergumam dalam hati saya. Wah, luar biasa ya cara Allah untuk menggerakkan orang untuk mendatangkan rezeki bagi para pembeli pedagang itu. Yang nggak pernah saya rencanakan saya datang ke tempat ini. Tapi saya digerakkan untuk datang, untuk berhenti makan di sini. Nggak pernah direncanakan sebelumnya. Karena Allah yang menggerakkan. Ya.
Jadi tidak mungkin kemudian ketika seorang yang dia mengorbankan apa yang dia punya untuk mencari keridhaan Allah, Allah nggak jamin dia. Maka jemaah sekalian, ya kalau kita berdagang, berbisnis, ya kita mohon sama Allah. Ya, agar Allah yang menggerakkan hati-hati para konsumen, para pembeli itu agar mereka datang kepada kita. Tidak malah sebaliknya membuat sesuatu yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Kemudian akidah pula inilah yang kemudian membuat Nabi Yakub itu khawatir betul ketika beliau akan wafat. Ya. Am kuntum syuhada, ya, id hadara Yakub al-maut. Ketika Yakub ini ya, mendekati ajalnya, maka kemudian dalam ayat ini, apakah kamu hadir ketika Yakub mengalami sakaratul maut? Kemudian dia berkata, idqala, ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu, ya, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ya, Pak, pertanyaan Nabi Yakub kepada anaknya, kalau bapak nanti meninggal, kalau bahasa kita, Pak, kalian mau nyembah apa? Kalau sekarang mungkin kalau bapak nanti wafat, kalian masih mau sholat apa enggak? Tapi jawaban anak Nabi Yakub, mereka, saya akan menyembah Tuhanmu wahai bapakku dan Tuhan nenek moyang kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Jangan sampai ketika meninggal anak-anaknya enggak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berkaitan dengan satu peringatan dari Allah untuk kita mengkhawatirkan generasi kita itu lemah. Yang pertama lemah akidah. Yang kedua, Pak, lemah ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam di ayat yang ke-59. Kemudian datanglah sesudah mereka generasi yang baik, pengganti-pengganti generasi yang menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat. Mereka akan menemui kesesatan. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmati Allah, kenapa kok ibadah itu penting? Kenapa sholat itu penting? Kenapa puasa itu penting? Yang membutuhkan itu semua kita, bukan Allah SWT. Bapak enggak sholat, enggak puasa Ramadan, yang sebentar lagi, yang 20 hari lagi ya kita Ramadan, Allah enggak akan rugi sedikit pun, tapi kita yang akan rugi. Nah, ini satu ayat memberikan penjelasan betapa pentingnya ibadah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sering sekali saya sampaikan. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberimu furqan, pembeda. Takwa, jemaah sekalian, kalau kita mengambil definisi dari Imam Ibnu Rajab, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Salat perintah Allah bukan, Pak? Iya, kita lakukan. Berzina larangan atau perintah? Larangan. Berzina kita tinggalkan. Salat kita kerjakan. Maka kalau kita melakukan ini semua, Allah berikan furqan. Furqan itu pembeda. Apa sih, Pak, mana pembeda, Pak? Hatinya bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sederhananya begini. Kita kalau sudah terbiasa ke masjid, bapak-bapak sudah terbiasa ke masjid, kemudian terbiasa beramal dengan amal-amal soleh, infak, sedekah dan sebagainya, biasa puasa, dalam kurun waktu yang lama itu akan menambah kekuatan dalam hati kita. Mana baik, mana buruk semakin kuat. Contoh sederhana. Bapak-bapak jadi imam masjid nih misalkan, ya, atau Pak Agus lah misalkan. Kira-kira beliau berani nggak besok pagi jam 9 ngopi depan rumah pakai celana futsal nggak pakai baju? Berani nggak, Pak Agus? Kenapa nggak berani, Pak? Kenapa kira-kira? Bapak-bapak semua yang sekarang ke masjid nih, tiba-tiba depan rumah megang kopi, nggak pakai baju, blong, kaos dalam juga nggak, celana kolor, celana futsal di atas lutut. Lewat ibu mau pengajian, misi Pak, mana Bu mau ngaji Pak? Nah, bapak-bapak pakai celana kolor doang nggak pakai baju, berani nggak kira-kira, Pak? Kenapa nggak berani? Hah? Kita nggak sadar rasa malu kita semakin kuat. Dan itu didapatkan dari mana? Aktivitas yang bapak-bapak kerjakan secara rutin, kontinu, berkesinambungan, istimroriyah, sholat kita dan lain sebagainya.
Maka orang yang semakin sering sholatnya, 5 waktunya dijaga, furqannya ini semakin kuat. Orang yang puasa Ramadan yang dikerjakan, furqannya dikuatkan. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya mengerjakan sholat. Ya, ada satu perusahaan di Cikarang itu di kawasan PT Sunstar namanya. Itu ketika mereka anak kontrak masuk itu ada satu poin Pak tanda tangan. Bersedia ikut sholat berjamaah di lingkungan masjid kantor ketika berada di kantor. Wajib itu. Nah, saya suatu saat ngisi kajian Ramadan. Kajian itu jam 12. Selesai sholat zuhur, langsung kajian 30 menit. Sholat sunnahnya belakangan. Selesai saya kajian, itu pas kajian Pak, itu penuh. Satu masjid itu penuh, 2 lantai atas bawah penuh. Yang di samping saya Haji Baharun, itu direktur utamanya. Maka masjidnya itu namanya Masjid Baharun. Kenapa? Karena untuk nama beliau, direktur utamanya, titipannya orang Jepang, perusahaan Jepang Pak. Haji Baharun ada. Dan beliau semangat ngaji, maka diwajibkan itu. Sampingnya itu HRD-nya Pak, saya harus lupa saya namanya. HRD-nya juga sama suka ngaji. Maka semua diwajibkan ngaji. Selesai saya ngisi sholat sunnah, saya mau pamit pulang. Apa kata HRD-nya? Ustadz, jangan pulang dulu Ustadz. Loh kenapa Pak Haji? Ustadz ngisi sekali lagi. Loh, untuk siapa? Tadi ngisi untuk operator Ustadz, istirahat. Nah sekarang jam 1 sampai jam setengah 2 ini waktunya manajemen yang ngaji. 2 gelombang Pak. PT Sunstar itu. Nanti boleh konfirmasi bahwa ke MM 2100. Lewat depan PT NOK itu Masjid Baharun masjidnya. Pengajian doa. Dan sholat di sana itu betul-betul diperhatikan. Jadi kalau sholat di sana itu selalu penuh masjidnya. Kata Pak Haji kalau saya ngisi itu ditahan dulu diajak ngobrol. Waktu Covid itu saat PT-PT pada terjun payung, tapi PT kita itu terjaga malah sales ordernya naik. Teman-teman kalau di PT paham ya istilah sales order itu apa, itu naik ya. Permintaan tuh naik. Mungkin karena doa mereka ini, sholat-sholat mereka ini sampai segitunya Pak. Nah, ini lagi tren di Cikarang tuh demikian, masjid-masjid yang menerapkan konsep pembersihan hati sebagai media untuk pembentukan karakter karyawan. Karyawan yang sholat terjaga, maka mereka akan mendapatkan karyawan-karyawan yang baik. Cuma kalau karyawan yang pada malas sholat, dia luar biasa. Saya kadang kayak kemarin Pak, saya khutbah Jumat ini di luar tema ya. Saya khutbah nggak nyaman sebenarnya saya. Saya belum sempat menyampaikan ke panitia atau DKM. Saya khutbah itu masih banyak. Jadi masjid depan itu saung-saung Pak. Karyawan itu masih banyak pada ngerokok di saung itu. Ketika saya khutbah Jumat, ketika saya sudah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum, selesai khutbah pertama, mereka baru matiin rokoknya, nutup HP-nya, jalan ke masjid, wudu. Ketika saya mau sholat, dia baru masuk ke masjid. Pertanyaan saya Pak, ini Jumatannya berhasil nggak kalau begini Pak? Kalau enggak, khutbah itu bagian rangkaian. Mereka itu berulang 2 kali Pak. Nanti kalau ada kesempatan saya mau menyampaikan kalau ada pengajian umum di sana itu. Khotib sudah naik mimbar, itu masih ngobrol mereka. Ya, apa dulu nggak pernah ngaji, apa nggak pernah belajar di TPA dan lain sebagainya. Ada juga yang demikian model-model. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian enggak ya, atau di PT Bapak sekalian enggak seperti ini gitu. Atau sama itu ya. Bahkan ada satu PT di Pondok Ungu Pak, sholat zuhur itu ya. Sebelum sholat zuhur itu mereka main kartu gitu ya, istirahat itu. Banyak. Itu ada apa nih saya bilang? Main kartu Pak, nunggu azan. Wah, luar biasa ini nunggu azan main kartu ya. Ya. Saya tidak sebutkan namanya tapi saya 2 kali saya ke sana ya. Jadi jemaah sekalian, orang yang beribadah itu akan dikuatkan furqannya. Maka pentingnya kita apa? Memberikan motivasi kepada keluarga kita untuk mereka menjaga ibadahnya sebaik mungkin. Terlebih apa? Sholatnya. Ya. Saya kalau kajian ibu-ibu sekalian, ayo angkat tangan. Siapa yang kalau sholat subuh sambil masak? Senyum tuh ibu-ibu. Nyalain kompor, tinggal sholat. Pak, kalau istri kita nyalain kompor goreng ikan sambil sholat subuh, itu yang dibaca suratnya amma yatasaalun atau ina atau ina? Ina atau ina. Biar apa Pak? Biar cepat. Al-Fatihahnya pakai metode qiraati, tilawati atau umi kira-kira? Enggak pakai pokoknya langsung. Nah, kan dulu kita kalau pernah belajar di pesantren kan apa? Ketika kita belajar fikih,
ketika sholat, hilangkan sesuatu yang akan menghambat kekhusyuan kita. Contoh, kan kita pernah dapat pelajaran Pak, azan berkumandang, makanan depan kita. Apa yang kita lakukan? Makan dulu kan? Ya, itu artinya apa? Menghilangkan. Ya. Kita mau sholat. Saya dulu pernah ketika di pesantren pertama itu lihat orang sholat kok ada yang jalan keluar nih, ngapain ya? Saya tanya lah ke senior, dijelaskan. Ternyata ini orang nahan ingin buang angin Pak. Maka bapak-bapak kalau lagi sholat pengen buang angin, jangan diterusin sholatnya sebelum malu. Coba nanti ruku, Pak, nggak ketahan, malunya luar biasa itu. Maka tidak apa-apa, keluar dulu, selesaikan dulu. Jangan kemudian lagi sholat nahan sampai merinding-merinding. Sholat kita nggak khusyuk, maka tinggalkan itu semua. Ya, sebelum sholat bereskan dulu. Nah ini sambil goreng lele, sambil sholat. Nah, sering saya sampaikan ibu-ibu, ayo coba sholatnya kita perbaiki. Sholat itu levelnya bukan lagi menjadi suatu kewajiban, lebih dari itu Pak, kebutuhan kita. Maka orang-orang sholat itu menjadikan sholat menjadi media dia itu apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak kedudukan kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya? Di saat dia sedang sujud, di saat dia sedang sholat. Jemaah sekalian, sholat ini tidak boleh kemudian kita sepelekan. Alah ntar aja lah, rumah samping masjid sholatnya ntar aja lah. Maka ada satu guru menyampaikan, yang membuat orang rajin ke masjid itu bukan urusan jarak rumahnya. Betul nggak kira-kira Pak? Ada nggak jaraknya jauh tapi rajin ke masjid? Ada. Ada yang dekat tapi jarang ke masjid, ada juga. Jadi membuat rajin ke masjid itu bukan jarak, tapi apa? Keyakinan yang ada dalam dirinya. Azan belum? Berapa menit lagi Pak? 4 menit. Ya insya Allah selesai ya. Nah ini ibadah. Maka kenapa kemudian yuk kita betul-betul perhatikan ibadah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kemudian ini kondisi kita seperti ini, bagaimana memperbaiki kualitas diri kita, keluarga kita, anak-anak kita? Ya mulai dari hatinya dibersihkan dulu. Dari apa? Sholatnya, yuk kita perhatikan sholat-sholatnya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, tadi lemah akidah, lemah ibadah. Nah yang ketiga yang perlu kita perhatikan, lemah ilmu. Maka kenapa kok hari ini kita berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, biar dia punya ilmu. Ya, karena dengan ilmu kata Allah akan ditinggikan derajatnya. Betul nggak kira-kira Pak? Merasakan kita ya? Ya. Dulu orang-orang dulu mungkin sekolah SD, ya. Tapi kemudian anak-anaknya bisa SMA, bisa S1, ya. Kesejahteraannya juga semakin naik dan lain sebagainya. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Lebih dari itu, Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu dan beriman beberapa derajat. Maka jemaah sekalian, ini motivasi kita. Saya nggak yakin kok di antara bapak-bapak kita ada yang nggak mau kesaingan sama anaknya. Bapak S1, kamu nggak boleh kuliah lebihin bapak. Ada nggak kira-kira begitu Pak? Atau sebaliknya, kamu harus lebih dari bapak. Bapak S1, kamu harus lebih dari itu. Bapak kuliah, kamu harus kuliah. Tugas kamu hanya belajar, bapak yang mencari uangnya, misalkan begitu bahasa kita. Maka kita dapati para orang tua itu kadang-kadang kalau urusan sekolah apa yang dia punya dia keluarkan. Betul nggak kira-kira kita Pak? Anak bayaran sekolah, apa kita punya? Ya sudah. Ini kalau di kampung saya dulu ada istilah orang naik pohon jati. Saya termasuk salah satunya. Artinya apa? Kalau mau bayaran sekolah nggak punya uang, jual pohon jati. Saya di daerah Gunung Kidul Pak, banyak pohon jati di sana itu. Maka kalau lagi musim ulet jati, nah ini mereka senang nih. Kalau orang-orang Jawa Barat tahu ulet takut, tapi kalau di sana ulet itu ditangkepin Pak, digoreng, dimakan. Apalagi jadi kepompongnya itu luar biasa, ulet dimakan, belalang dimakan. Apalagi jadi bapak-bapak kalau ke Gunung Kidul nih nyoba boleh tuh belalang gitu ya. Saya pernah bawa satu mangkok di kampus, apaan tuh Pak? Belalang. Emang enak Pak? Cobain aja. Nyobain Pak, ternyata Pak kurang dia makannya, enak juga katanya. Ya. Jadi orang tua akan mengeluarkan apa yang dia punya untuk sekolah anaknya. Jadi teman-teman sekalian, inilah tentang ilmu. Bagaimana ilmu akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita barangkali nggak banyak ilmu, anak-anak kita yang akan meninggikan derajat kita. Maka inilah kita bersemangat dalam urusan ilmu. Nah yang terakhir, jemaah sekalian, lemah dalam aspek apa yang kita khawatirkan? Ekonominya. Kita tidak ingin anak-anak kita nanti ekonominya mereka lemah.
Kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya jika kalian meninggalkan ahli warismu itu dalam kondisi berdaya, kondisi kaya dan tanda kutip ya, kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi kefakiran sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Ini motivasi bagi kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak agar apa? Agar mereka nanti menghadapi zamannya dengan bekal-bekal yang sudah kita berikan. Jadi jamaah sekalian, ini tadabbur dari surat An-Nisa di ayat yang ke-9. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian, memberikan kebaikan kepada kita sekalian sehingga kita mudah di dalam mengimplementasikan nasihat-nasihat yang ada di dalam ayat ini dan menjadikan keluarga kita keluarga yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya saya pribadi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.